Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel program kalian pemasaran SMK Negeri 1 Toli-Toli. Bersama saya Muhammad Rinaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu Pak Asri SPD MPD. Oke, sebelum kita melanjut, boleh Pak Asri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya merasa senang karena diberikan kesempatan untuk diwawancarai dari YouTube channel Program kalian pemasaran. Perkenalkan, saya mungkin bicara pada kapasitas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nama saya yang seperti disebutkan tadi, Asri SPD MPD. Itu barangkali perkenalan singkat dari saya. Oke, baik ya. Jadi nih saya ingin mewawancarai Pak Asri mengenai Senam Indonesia Sehat atau yang disingkat sebagai SAIS. Nah, mengapa pentingnya ada Senam Anak Indonesia Sehat ini untuk di SMK Negeri 1 Toli-Toli? Boleh dijelaskan Pak Asri? Baik, terkait dengan Senam Anak Indonesia Hebat ya. Iya. Hari ini kita laksanakan tepatnya tanggal 6 Januari 2025 sebagai kegiatan awal ya. Dan ini merupakan program yang kita laksanakan bukan karena program sekolah, tetapi menindaklanjuti instruksi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu program terkait dengan 7 kebiasaan, dan salah satunya adalah berolahraga, dan programnya termasuk ini adalah senam. Maka ini menjadi bagian wajib kita sukseskan, termasuk di SMK Negeri 1 Toli-Toli, apalagi sekolah kita sebagai SMK Pusat Keunggulan. Oke, baik. Jadi Senam Anak Indonesia Sehat ini sangat penting ya Pak, karena sudah ditetapkan di pusat bahwa salah satunya ada olahraga, begitu ya Pak? Oke, jadi nah kan tadi Bapak bilang tadi sudah melaksanakan pada tanggal 6 Januari. Nah, bagaimana pelaksanaan Senam Anak Indonesia Sehat ini di SMK Negeri 1 Toli-Toli? Apakah berjalan dengan baik atau ada kendala yang dihadapi? Ya, alhamdulillah tadi kita memang sudah laksanakan senam bersama ya. Iya. Senam Anak Indonesia Sehat ini di SMK 1, tepatnya di lapangan. Dalam hal ini diikuti oleh seluruh pihak, baik itu siswa maupun Dewan Guru serta staf tata usaha. Nah, terkait memang hari ini kegiatannya boleh dikata berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala mungkin karena ini baru awal, terutama di dalam hal menguasai gerakan-gerakan senam itu sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga sambil menunggu kebijakan dari pusat nanti bagaimana pengaturan waktunya. Itu yang menjadi bagian evaluasi hari ini terkait dengan pelaksanaan senam. Iya. Kan ada tahapnya ya Pak ya, tidak langsung cepat segera dihafal. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja yang menjadi alasan perlunya ada SAIS di SMK Negeri 1 Toli-Toli? Baik, seperti yang saya jelaskan awal bahwa program SAIS atau Senam Anak Indonesia Sehat ini itu bagian dari program 7 pembiasaan yang menjadi program utama dari Kementerian Dasar dan Menengah ini. Sehingga kalau kita mencoba melihat fungsi daripada senam ini berkaitan dengan kebiasaan berolahraga, di mana peserta didik atau siswa itu tidak hanya dikembangkan dari aspek non-fisiknya saja, tetapi aspek fisiknya. Sehingga kita ada istilah olah rasa, olahraga, dan olah intelektual. Jadi mudah-mudahan dengan senam ini menjadi bagian yang bisa menumbuhkan gaya hidup sehat. Ya, tentu bermanfaat untuk menjaga kesehatan, mendukung kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, kemudian meningkatkan potensi diri. Itu yang mungkin menjadi bagian dari program ini. Nah,
tadi Bapak sempat bilang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Boleh Bapak jelaskan satu persatu apa saja kebiasaan anak Indonesia hebat? Baik, karena ini program baru ya. Iya. Jadi memang ada, saya coba ulangi, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh kementerian. Iya, betul. Yang pertama itu ada yang disebut dengan bangun pagi. Iya. Bangun pagi ini merupakan kebiasaan bangun di pagi hari yang apabila ini dilakukan setiap hari tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Nah, ini nanti kita menunggu bagaimana kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah di dalam menumbuhkan budaya kebiasaan bangun pagi ini. Iya, Itu yang pertama. Kemudian program yang kedua itu yang namanya program beribadah. Iya. Ya. Program beribadah ini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter tentunya. Iya, Nah, ini betul nanti sekali. akan kita lihat lagi bagaimana program-program yang akan dilakukan oleh sekolah terkait dengan pengembangan program ibadah, karena kita ini alhamdulillah multi agama ya. Iya. Nanti mungkin bidang peribadatan yang bisa misalnya dilakukan oleh Muslim seperti apa, Kristen dan seterusnya. Yang intinya di sini sebetulnya program kebiasaan peribadatan ini menumbuhkan, mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan ya, Betul. kemudian meningkatkan nilai-nilai etika moral, kemudian meningkatkan pemahaman bagaimana arah hidup yang bermakna, kemudian meningkatkan kebersamaan dan solidaritas. Itu program kebiasaan yang kedua. Yang ketiga itu yang sudah kita lakukan tadi, yaitu berolahraga. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata ke depannya anak-anak kita itu tidak hanya menjaga aspek non fisiknya, tapi aspek kesehatan fisik. Bagaimana kesehatan fisik itu bisa mendukung mentalnya. Karena kan ada istilah dulu kita sering dengarkan, insano impore pore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu yang menjadi bagian pembiasaan yang mungkin nanti akan kita kembangkan. Kemudian ini juga menjadi poin penting yang menjadi program utama pemerintah di bidang pendidikan, itu makan sehat dan bergizi. Ya, mudah-mudahan kita juga menunggu ini bagaimana program makan sehat ini dari pemerintah. Apakah sekolah kita juga mendapat bagian daripada program makan sehat dan bergizi. Itu program keempat, pembiasaan yang keempat. Yang kelima itu gemar belajar. Nah, gemar belajar di sini tentu akan kita kembangkan sambil menunggu, karena ini program baru, akan ada mungkin pengembangan diri, ada mungkin menumbuhkan kreativitas dan imajinasi peserta didik secara kelembagaan maupun secara keindividuan. Kemudian nanti mungkin akan ada dikembangkan yang namanya pembentukan rasa empati berkaitan dengan program yang kelima itu gemar belajar. Program yang keenam itu, pembiasaan yang keenam itu adalah bermasyarakat. Nah, ini juga mungkin barang baru karena bagaimana nanti kita menjaga kolaborasi atau membangun kolaborasi dengan orang tua, anak-anak itu bagaimana dalam kehidupan bermasyarakatnya. Karena memang ke depan ini yang kita tuntut itu bukan hanya kecerdasan intelektualnya, tapi dia kemampuan interpersonalnya, bagaimana dia kebiasaan bermasyarakat, perilaku terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada arahan mungkin ada yang terlibat sebagai remaja masjid, atau organisasi kemasyarakatan, atau mungkin organisasi gereja ya, dan seterusnya. Kemudian pembiasaan yang terakhir yang mungkin akan kita terus galakkan di SMK itu namanya tidur cepat. Nah, tidur cepat ini sebenarnya kita akan sosialisasikan, sudah ada jam-jamnya ya. Ada yang tentu kita berdasarkan juknis dari kementerian. Ada kelompok usia, bayi baru lahir, bayi, balita. Tentu kita akan mencocokkan masuk pada remaja dan dewasa muda kan begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan betul-betul program pemerintah ini ya, 7 kebiasaan itu bisa kita terapkan dan kita sukseskan di sekolah kita ini. Nah, jadi itu tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Pak. Sebelum kita mengakhiri wawancara pada hari ini, boleh Bapak memberikan kesimpulan tentang tentang program anak Indonesia hebat ini. Oke. Sebagai kesimpulan terkait dengan wawancara kita hari ini, khususnya 7 pembiasaan, bahwa program 7 pembiasaan ini intinya semuanya positif. Di mana dalam program-program ini ke depannya anak-anak kita, siswa-siswa kita itu tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektualnya saja, tetapi kecerdasan emosionalnya, termasuk tadi
bagaimana kehidupan bermasyarakat. Ya, mudah-mudahan 7 pembiasaan-pembiasaan ini betul-betul bisa kita implementasikan. Bukan hanya di sekolah, tetapi mungkin juga dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Harapan kita ke depan ada semacam gambaran yang lebih spesifik lagi bagaimana mengakomodir program-program atau 7 program ini include dalam program sekolah, termasuk pengaturan waktunya. Nah, misalnya 10 menit sebelum KBM ada pembiasaan senam tadi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa ya. Itu yang bisa kami simpulkan. Yang kedua, SMK Negeri 1 Toli-Toli ya dapat disimpulkan berkomitmen untuk bisa terus mensukseskan 7 program ini, termasuk salah satunya tadi kita sudah laksanakan, tepatnya hari ini Senin 6 Januari, yaitu Senam Anak Indonesia Sehat itu. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Oke, baik. Jadi itu kesimpulan dari Pak Sri. Nah, baik teman-teman, itu tadi pembahasan tentang Senam Anak Indonesia Sehat. Baik, saya Muhammad Renaldi, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam.